Halo, saya Selin Oktavia Putri akan menjelaskan secara ringkas pemahaman, refleksi diri, dan unjuk tekad penerapan nilai, akuntabel, dan kompeten. Hingga saat ini, potret birokrasi kita masih belum baik. Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif, seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, berperilaku korupsi, kolutif, dan nepotis, serta masih rendahnya profesionalisme dan etos kerja. Potret pelayanan publik di Indonesia dapat dilihat dari sisi undang-undang, realitas layanan publik Indonesia, dan mental melayani. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 10, asas pelayanan publik terdiri dari kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, tidak diskriminatif, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan. Nilai core values berakhlak meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai akuntabel dan kompeten. Apa itu akuntabel dan kompeten? Akuntabel merupakan kewajiban bagi ASN untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Sedangkan kompeten merupakan kewajiban bagi ASN untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku nilai akuntabel yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sedangkan panduan perilaku kompeten yang pertama, meningkatkan kompetensi diri dan menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Sedangkan untuk prinsip pengembangan kompetensi ASN yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. PUPR sebagai salah satu aparatur sipil negara berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten. Kementerian PUPR melakukan pembangunan infrastruktur ke seluruh pelosok negeri dengan berkomitmen untuk selalu mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya, serta terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Beberapa contoh unjuk tekad penerapan nilai akuntabel yang pertama, menjaga kredibilitas dalam proses maupun pelaksanaan setiap tahap penyelenggaraan kegiatan. Yang kedua, berpedoman pada peraturan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan, contoh unjuk tekad untuk penerapan nilai kompeten yaitu berkontribusi secara aktif dalam kegiatan pekerjaan, mengembangkan kompetensi sesuai dengan jabatan, dan membagikan ilmu sesuai dengan kemampuannya. Sekian paparan dari saya, terima kasih. PUPR sigap membangun negeri.